Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi dan sekarang kita sudah memasuki pada video bagian yang terakhir. Nah, pada bagian yang terakhir ini kita akan membahas mengenai sistem perulangan pada Python. Oke, untuk pertama kita akan membahas mengenai jenis perulangan menggunakan fungsi range. Nah, teman-teman, fungsi range ini pada perulangan dia menggunakan deret angka seperti list dan dia menggunakan kondisi batas bawah dan batas atas yang diberikan. Nah, jadi untuk perulangannya berarti kita harus mendefinisikan terlebih dahulu batas atas dan batas bawah yang akan dilakukan untuk perulangan. Contohnya, bentuk umumnya adalah range n. Ya, seperti ini ya teman-teman. Range n. Nah, n ini adalah kondisinya ya teman-teman. Bisa kita sebutkan jumlahnya, misalnya range-nya 3 atau kondisi sesuai dengan batas atas dan batas bawah. Misalnya n-nya dari n berapa sampai n berapa, seperti itu. Nah, n itu nanti dia akan berupa deret angka dalam bentuk seperti list. Seperti itu teman-teman. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Contohnya range 3. Nah, ini adalah n yang tadi. Ya. Maka, kalau kita sudah mendefinisikan bahwa range-nya adalah 3, maka list-nya atau deret angkanya yang terisi adalah batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 2. Sehingga jumlah dari list-nya itu atau range-nya itu adalah 3. Atau bisa kita buat seperti ini, bahwa n itu adalah n kurang 1. Jadi kalau n-nya 3, berarti 3 kurang 1, berarti sama dengan 2. Maka deret angka yang akan kita buat adalah 0, 1, 2. Seperti itu. Nah, ini contoh kalau kita menentukan batas atas dan batas bawahnya. Contohnya batas atasnya adalah 10 dan batas bawahnya ada 10 dan batas atasnya adalah 15. Ini untuk n-nya. Maka untuk deret angka atau deret data di dalam listnya adalah n kurang 1, berarti 15 kurang 1 sama dengan 14. Berarti data yang akan masuk ke dalam list kita adalah dari mulai 10, 11, 12, 13, dan 14. Nanti berarti yang akan dilakukan perulangan untuk I dengan batas bawah sama dengan 10 sampai I dengan batas atas sama dengan 14. Nah, dalam rentang ini program akan melakukan perulangan. Sama ini juga. Jadi program akan melakukan perulangan dari batas bawah 0 sampai batas atas 2 untuk n sama dengan 3. Nah, contohnya yang lain teman-teman, misalnya range 5. Nah, ini bagaimana teman-teman? Berapa yang harus kita buatkan ke dalam listnya? Ya, berarti ini kita menggunakan konsep yang ini tadi ya teman-teman, bahwa n kurang 1. Berarti n kurang 1 berarti sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. Berarti kita akan membuat mengisi data pada listnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Berarti batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 4. Maka program akan melakukan perulangan selama di dalam kondisi batas bawah dan batas atas yang telah didefinisikan tadi. Oke, sekarang kita masuk untuk perulangan fungsi for, ya. Bentuk umum perulangan dengan fungsi for itu adalah for. Nah, kemudian ada kondisi in, kemudian juga ada kondisi seperti itu. Nah, contohnya di sini kita akan mengganti 5 kotak berwarna dengan kotak berwarna putih. Ya, jadi ada 5 kotak berwarna, yaitu red, yellow, green, purple, dan blue. Nah, kelima kotak berwarna ini nantinya akan kita ganti satu persatu dengan warna
putih atau white ya. Ingat teman-teman, fungsi perulangan dia akan melakukan perulangannya itu pada satu persatu sampai kondisinya habis, baru dia akan stop ya, atau programnya akan berhenti seperti itu. Contohnya di sini dalam ada variabel ya, variabel list, isinya red, yellow, green, purple, blue ya, sesuai dengan yang ini ya teman-teman. Kemudian kita menggunakan fungsi perulangan for ya, maka formatnya adalah for i, berarti pada setiap elemen pada list ya, in rank pada range ya, berarti dia menentukan batas atas dan batas bawah 0 sampai 5 ya, ingat ya, karena n kurang 1 maka kita harus melebihkan 1 indeksnya, maka squares i sama dengan white ya, berarti artinya untuk setiap elemen pada list squares akan diganti dengan white, berarti untuk perulangan 1 ya, mungkin pada iterasi pertama itu akan dilakukan untuk square ya, yang pertama adalah 0 ya, indeks 0, berarti nanti kita akan ganti dengan white ya. Mungkin yang ini duluan ya, yang ini untuk indeks ke 0. Oke. Kemudian iterasi kedua yaitu untuk square indeks ke 1 yaitu yellow, itu kita akan ganti dengan white ya, ini untuk yang ini ya. Oke, kemudian berikutnya iterasi ketiga yaitu square pada indeks kedua, yaitu untuk warna green ya, 0, 1, 2, untuk warna green kita akan ganti dengan white. Sorry, 2 ya teman-teman. Oke, iterasi keempat untuk squares pada indeks ketiga juga akan kita ganti dengan white ya. Kemudian iterasi kelima yaitu squares indeks keempat ini ya, ini juga akan kita ganti dengan white. Nah, sampai di situ, kenapa tidak sampai iterasi ke-6 teman-teman? Karena kita sudah batasi range-nya itu adalah 0 sampai 5. Jadi program akan berhenti merubah isi squares ini menjadi white karena dia batas atas dan batas bawahnya sudah didefinisikan bahwa dia batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 4 karena n kurang 1. 5 kurang 1 sama dengan 4, seperti itu. Nah, kemudian ini yang tanpa indeks ya. Jadi ada perulangan for itu ada dua bentuk umum ya. Yang pertama dia bisa kita definisikan dengan menambahkan indeks dan tanpa indeks ya. Kalau tanpa indeks berarti kita akan memerintahkan program untuk melakukan perulangan pada seluruh elemen pada list ya. Jadi misalnya di sini squares, ada variable list squares yang isinya adalah red, yellow, green. Jadi ada 0, 1, 2. Nah, di sini kita for squares in squares berarti program akan melakukan perulangan untuk seluruh isi ya, untuk seluruh isi di dalam list. Maka dia akan mengecek satu-satu mulai dari indeks ke-0, indeks pada elemen ke-1, indeks pada elemen kedua sampai selesai ya. Maka ini dia akan mengakses satu persatu seperti itu. Nah, contoh yang menggunakan indeks itu seperti ini. Jadi kita bisa bentuk umum dengan tanpa indeks seperti tadi, atau kita bisa mengaksesnya sesuai dengan indeks yang kita
definisikan seperti itu. Jadi perulangannya bisa kita sesuaikan. Meskipun di dalam list squares tadi ada sederet data ya memiliki indeks tertentu, tetapi kita tidak mengakses keseluruhannya. Kita hanya mengakses indeks tertentu saja. Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman ingin membuat seperti itu, maka for i ya berarti ini khusus ya. For i square ya, for i dalam square in ya, enumerate squares. Berarti kita menentukan dia indeks keberapa seperti itu. Contohnya misalnya ini kan indeksnya 0, 1, 2 ya. Berarti misalnya kalau kita ingin melakukan fungsi perulangan mulai dari hanya untuk warna yellow saja, maka kita langsung sebutkan saja bahwa for i square in berapa? Indeks keberapa? Misalnya yellow itu pada indeks ke 1 ini. Maka nanti yang akan diakses adalah square-nya itu adalah yellow seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi perulangan menggunakan while ya teman-teman. Nah, ini perulangan dengan while digunakan untuk melakukan perulangan berdasarkan kondisi tertentu ya, dan kondisi tersebut harus terpenuhi. Jadi kalau dengan for tadi kita hanya memerintahkan program jika batas kita memberikan batas ya, definisi batasnya, dan dia langsung akan melakukan perulangan tanpa melihat kondisi true or false terhadap statement-nya. Jadi apapun yang terjadi dia akan tetap melakukan perulangan. Tetapi kalau dengan while ini kita gunakan jika kita ingin program hanya akan melakukan perulangan jika suatu kondisi yang kita definisikan itu terpenuhi atau bernilai true, seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Kita punya list squares yang isinya orange, purple, blue. Nah, kemudian kita juga mendefinisikan ada sebuah list new squares yang belum terisi oleh data. Kemudian kita juga melakukan inisialisasi bahwa i itu kita mulai dari indeks ke 0 ya, dimulai dari 0. Nah, ini kondisinya ya teman-teman, kondisi yang saya maksudkan tadi. Ya. Kondisinya adalah while squares i ya, berarti pada setiap indeks itu dicek apakah warnanya sama dengan orange ya. Berarti nanti akan ada pengecekan apakah warnanya orange ya. Nah, akan dicek. Jika iya ya, maka yang akan dijalankan adalah yang statement di bawah while. Berarti new square akan diisi atau datanya akan ditambahkan. Seperti itu ya, dengan square i. Ya, berarti ini akan terisi. Yang ini akan terisi. Ini kan karena ini masih list kosong ya teman-teman. Jika orange maka datanya akan terisi. Yaitu i tambah 1. Berarti ini kan kondisinya tadi awalnya 0. Berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Maka dia akan terisi 1. Ya, satu data seperti itu. Nah, dan seterusnya. Ya, berarti kita cek saja. Misalnya, kita akan mengakses satu persatu ya. Mulai dari indeks 0, 1, 2, 3. Ya. Berarti kita pertama cek dulu untuk yang indeks pertama ya. Kita cek dulu indeks pertama. Oh, ternyata memang square-nya itu square ke indeks elemen pertama itu adalah orange. Berarti kita bisa menjalankan new square dot append. Ingat ya, fungsi append ini untuk menambahkan list yaitu pada squares i-nya ya. Berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Berarti ini akan terisi data ya. Ini akan terisi data 1 seperti itu. Ya, kemudian dicek lagi, next, dicek lagi yang kedua. Oh, ternyata dia juga apakah warnanya orange? Ya, orange. Berarti dijalankan lagi. Tapi i-nya sudah berubah ya, posisi i-nya kan dia iteratif ya. Berarti sekarang posisinya i adalah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Seperti itu. Ya, tinggal ditambahkan lagi bahwa i yang ditambahkan adalah 2 seperti itu.
Kemudian dicek lagi ya. Ternyata yang ketiga purple berarti tidak dieksekusi. Yang ketiga juga blue tidak dieksekusi, seperti itu. Dan selesai ya. Berarti ini nanti prosesnya jika hanya kondisi tertentu itu terpenuhi, baru program akan melakukan perulangan. Seperti itu ya teman-teman. Sampai jumpa pada sesi tutorial. Terima kasih, selamat belajar.